berbeda antara Tuhan dengan Tuan, tapi selalu kita ingin mempersama-samakan Tuhan dan Tuan. Ketika Yesus dipanggil Tuan, dipaksakan menjadi Tuhan. Sama seperti kalau kita katakan Jokowi adalah Tuhan, itu kan keliru. Jokowi adalah Tuhan, itu keliru. Jokowi adalah Tuhan, itu baru betul. Dengan kata lain, Yesus kalau dipanggil Tuhan itu keliru. Yang benar Yesus itu adalah Tuhan. Itu bagi rasa bahasa Indonesia. Tapi karena saudara-saudara kita ini memang mempertuhankan yang bukan Tuhan, maka mau tidak mau mereka harus memaksakan itu. Jadi seumur-umur Kristen itu tidak pernah beribadah, tidak pernah mempertuhankan Tuhan, tapi mempertuhankan yang bukan Tuhan. Tapi tetap saja mereka katakan itu bertuhan. Kenapa? Karena mereka tunduk dan patuh kepada bisikan makhluk tersebut. Jadi kalau Kristen itu apakah bertuhan? Ya, bertuhan. Bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada yang bukan Tuhan. Tetapi apakah Kristen itu punya Tuhan? Ya, punya Tuhan. Tuhannya adalah pencipta langit dan bumi. Hanya saja orang Kristen tidak pernah menyembahnya. Yang disembah oleh orang Kristen, yang diibadahi oleh orang Kristen adalah makhluk yang dilantik menjadi Tuhan ketika dia keluar dari kubur. Saya kira gitu. Silakan. Dilantik dulu baru ada jabatan ya. Iya, Roma 14 nomor 9. Ih, Nora cantiknya ya Allah. Ya, ada Bang Juma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 5 tahun gak ketemu Bang ya, 5 tahun ya. Itulah. 5 tahun. 5 tahun. Ya Bang Dwiran, silakan. Oh tadi bocor. Tadi belum saya dapatkan poinnya dari Bang Juma tadi ya. Saya mau, kita kan dia ada menyebut ada dua, Tuhan dengan Tuhan. Nah, saya ingin tahu tuh Tuhan apa dan Tuhan apa. Kalau tadi kan penjelasannya belum detail gitu. Nah, sekarang kita kan orang Indonesia nih. Orang Indonesia tentunya memakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bahasa Arab ya mungkin bahasanya beda. Atau kita bahasa Ibrani, penyebutannya bukan itu. Nah, maka kita belajarnya dari mana? Dari terjemahan-terjemahan itu. Karena kita nggak ngerti apa yang mereka omong itu. Tentang Tuhan itu apa, Tuhan itu apa. Nah, coba definisikan kepada saya. Kalau yang disebut ada dua arti yang berbeda tadi. Antara Tuhan dan Tuhan. Itu saja saya kira. Iya, baik. Jadi sekuat apapun saya memberikan definisi tentang Tuhan, Kristen ini dibentuk dari produk gagal dalam segala hal. Itu camkan itu baik-baik. Kenapa saya katakan demikian? Coba ya, saya kasih contoh misalnya di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Ini kegagalan berpikir dan kegagalan dalam beragama. Dan kegagalan untuk mencapai puncak kemanusiaan. Jadi Kristen itu gagal menjadi manusia. Kenapa Kristen itu gagal menjadi manusia? Karena Kristen tidak diajari kemudian untuk menjadi manusia. Manusia itu identik dengan akal, tapi Kristen itu tidak diajak untuk berakal. Saya coba ulang. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu ya, bukan dua, apalagi tiga. Ini kalau kita perspektif manusia yang berbicara. Tapi kalau kucing yang berbicara atau monyet, itu nggak peduli tuh. Apapun tertulis di situ dalam kitab itu mereka gagal. Namun bagi Kristen hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia Kristen hidup. Jadi di sini dalil ini dalil yang mematikan akal. Kristen memiliki satu Allah, tidak dua, tidak tiga, yaitu Bapa. Dan Kristen memiliki satu Tuhan, tidak dua, tidak tiga, yaitu Yesus. Allah Tuhan, Tuhan Allah, Bapa Yesus, Yesus Bapa, Tuhan Allah, Allah Bapa. Ini gimana ceritanya itu?
Nanti giliran ditanya, yang kau sembah siapa? Yesus. Bapak tidak kau sembah? Yesus itulah Bapak itu sendiri. Oh, tadi dalilnya katakan Allah cuma satu, yaitu Bapa. Kalau Yesus masuk menjadi Allah berarti nggak satu lagi, jadinya dua. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, kalau Bapa nyebrang juga menjadi satu Tuhan, menjadi Tuhan, berarti gugur dalil itu. Kita Kristen hanya memiliki satu Allah, yaitu Bapa. Satu ya. Yesus Allah enggak? Allah. Loh, tadi katanya cuma satu, kok Yesus nyebrang jadi Allah juga? Dan kita hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa Tuhan enggak? Tuhan juga. Katanya cuma satu, Yesus. Allah ya Bapa, Yesus ya Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa. Itu adalah dua pribadi yang berbeda dengan posisi hakikat yang berbeda pula kalau menggunakan akal. Jadi agak lucu kedengaran kalau ada seorang Kristen yang minta definisi Tuhan. Karena sehebat apapun saya menjelaskan definisi Tuhan itu, tetap saja hancur. Kenapa? Bapak Tuhan juga, Yesus Tuhan juga, burung merpati Tuhan juga. Padahal dalilnya, dan kita Kristen hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Berarti nggak ada Tuhan lain, cuma Yesus saja. Iya. Terus Bapak ini Tuhan atau bukan? Hehehe, Tuhan. Kan rusak itu bang. Kalian hanya punya satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapak Tuhan nggak? Oke, Bang Juma, apakah Ya, Bapak itu Tuhan nggak? Kepada saya? Ya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Sebelum kita ke sana, saya mau bertanya dulu nih, karena kata Bang Juma, Kristen itu kapasitasnya bertanya, ya enggak? Dan tidak akan pernah paham jawaban. Bertanya terus tapi nggak paham jawaban. Walaupun, ya, silakan. Ya, mohon maaf lah, saya belum terlalu jauh ke sana. Di dalam Al-Quran mengatakan, jika kamu ragu-ragu, bertanyalah kepada orang yang ahli kitab sebelum kamu. Kan dikatakan seperti itu. Ya, tapi saya tidak mau membahas ke sana. Nah, kalau saya bertanya begini, apakah Tuhan itu nama atau jabatan? Itu dulu. Tuhan itu jabatan. Tuhan itu jabatan dan tidak Kalau boleh Allah menyebut. Kalau Allah itu nama dari sang pemilik jabatan. Nah, ya. Nah, gini, kalau kita mau diskusi itu harus dijelasin dulu apa itu. Ya, masalahnya kitab Anda gimana dong? Dan kita hanya memiliki satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, Allah ini apa? Allah itu kan nama tadi disebutkan. Tuhan itu kan kalau jabatan. itu dalam perspektif Islam. Sekarang kalau di Kristen, ya, kalau bagi Kristen yang menjabat Tuhan itu kan Yesus, karena dikatakan di situ jelas. nah, Bapak apa? Bapa ya sosok, Bukan Tuhan. sesembahan. Iya, bukan Tuhan. Ya, kalau kita merujuk ke Tuhan, dia Tuhan juga. Nah itu, makanya aku bilang kan, hancur Kristen itu tidak sampai kepada poin akal. Kristen itu wajib tidak berakal ketika mereka membahas tentang agama. Gak boleh pakai akal. Ditertawakan kalau pakai akal, karena gak akan nyambung. Sedangkan ketika Anda mencoba mengambil Al-Quranul Karim, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablika. Maka jika engkau ragu, jika engkau berada pada titik ragu tentang apa yang aku wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ragu? Enggak. Sebenarnya ayat itu adalah ayat penghinaan terhadap ahli kitab. Karena ahli kitab itu sudah tidak memiliki kitab. Kitabnya Nabi Musa sudah ada. Kitabnya Nabi Daud sudah ada. Kitabnya Nabi Isa sudah ada. Jadi apa yang mau ditanyakan kepada orang yang tidak memiliki kitab? Nabi Muhammad ini justru menghinakan orang-orang yang mengatakan diri mereka Bani Israel. Kenapa? Karena pada saat itu mereka berselisih. Mohon maaf, Gitu, dipotong saudara. dulu Bang Juma. Iya, silakan. Oke. Kan sebelum orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, berarti kan sebelum Al-Quran di situ ya.
Itu yang dimaksud sebelum Al-Quran itu kitab apa di situ? Kitabnya para nabi, bukan kitabnya orang Romawi. Taurat, Kitab apa namanya? Zabur, Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat, Zabur. 3 kitab ini yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Berarti sebelum Sementara Al-Quran kitab itu sudah ada gitu ya? ada, tetapi kitab-kitab ini tidak ada jaminan bahwa kitab itu masih terjaga. Bahkan Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Celakalah mereka yang membuat kitab sendiri dengan tangannya dan Kalau kitab mengatakan itu ini memang dari tidak Allah. ada, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab? Sedangkan di situ kan ada juga, saya dengar ini Bang Juma ya. Cuman saya nggak pakai dalil-dalilan lah. Kenapa? Kan orang Islam juga diwajibkan untuk beriman kepada kitab sebelum Iya, memang Nah, kami itu kita- beriman bahwa Bagaimana dulu caranya kita beriman sementara Bang Juma mengatakan kitab itu tidak ada? kitab itu ada. Di mana? Tapi kitab itu ada, tetapi sudah dicampur adukkan oleh orang-orang terdahulu. Kitab itu ada. Dulu pernah Tuhan Allah mewahyukan kitab itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Tapi karena nabi-nabi ini ditolak oleh kaumnya, tidak ada di antara mereka yang menjadi pelanjut tongkat estafet kenabian mereka, maka kitab itu mengalami kebinasaan, kehancuran. Makanya ketika Al-Quran datang, apa kata Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai orang yang tadinya diberi kitab Taurat, Zabur, dan Injil, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu kata Quran. Nah sekarang mana Torahnya Nabi Musa ada? Berarti Ada. kitab itu disembunyikan atau dimusnahkan atau seperti apa tuh? Karena Kitab kalau itu disembunyikan, artinya kitab itu, firman Tuhan itu kemudian ditiadakan, dicampur adukan dengan perkataan-perkataan manusia biasa. Sehingga apa yang terjadi? Kitab itu sudah tak ada, disembunyikan kebenarannya. Kalau dikatakan kitab itu sudah tidak ada, berarti hampa dong kita beriman di situ. Ya Kristen yang hampa, kami enggak. Karena kami tidak menggunakan kitab itu sebagai panduan di dalam beragama. Berbeda dengan Kristen, hanya mengambil remah-remah dari kitabnya orang Yahudi. Gitu saudara. Tadi kan disuruh beriman ke kitab itu. Sementara Beriman maksudnya gini, percaya, beriman itu percaya. Percaya kepada kitab tersebut, bahwa kitab tersebut itu pernah diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Pernah, kami beriman, kitab itu pernah. Dan kami beriman, kitab itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami kemudian hal-hal yang bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia. kapan itu dicampur adukan, Bang Juma? Tengok aja kitabmu. Itu firman Tuhan rupanya. Iya, kalau kita bicara tentang ini kan kita Nah, itu bicara- jawabannya. Kenapa Anda enggak berani menjawab? Yang Anda pegang itu kitabnya Nabi Musa Kalau rupanya. kita berani mengatakan itu dicampur adukan, berarti kan kita tahu kejadiannya. Sekarang pertanyaan saya. Kitab yang Anda pegang itu kitabnya Nabi Musa. Iya, mungkin bisa jadi kitab Nabi Musa. Ya, karena di situ diceritakan tentang Nabi Musa di situ. Iya, kalau surat kabar bercerita tentang Nabi Musa, bukan berarti surat kabar itu firman Tuhan. Ayah. Nggak begini Bang Jun. Gimana Kita saudara? bicara tentang katakan andai kata kitab itu dipalsukan, kan kita tahu Ya, yang memang asli sudah kan palsu. pegawai lembaran Bagaimana yang tidak asli. palsu? Nabi Musa itu menerima wahyu 1400 tahun sebelum Masehi. Siapa yang menjaga kitab itu sampai ke abad keempat? Ketika pengesahan perjanjian lama sebagai kitabnya kerajaan Romawi. Siapa yang mempertahankan kitab Nabi Musa dari abad 14 sebelum Masehi? Siapa? Ada Begini, yang menghafal? Bang. Nggak Kalau ada. kita mengatakan itu palsu, artinya kita punya data pembanding ya. Kenapa? Kita punya data pembanding. Yang asli yang ini. Sekarang Yang pertanyaan saya, palsu. Nabi Musa itu menerima wahyu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Sekarang ya, kitab Anda bahasa apa? bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Asli nggak?
Asli nggak? Ya kalau sudah diterjemahkan artinya kan beda bahasa. Nah, asli nggak, pertanyaan saya, asli nggak tuh? Loh, asli atau nggak asli kalau terjemahannya tetap seperti itu, ya itu isinya. Ya, pertanyaan saya, terjemahan yang Anda punya itu asli nggak Taurat? Nggak semua kitab sudah diterjemahkan, Bang. Nggak mungkin dari kitab. Saya ulang lagi. Andai Kitab kata- Anda yang bahasa, kalau pertanyaan kitab itu saya Anda balik yang ke bahasa Bang Juma, Indonesia Al-Quran yang itu Bang Juma asli pegang, nggak asli kitabnya atau Nabi enggak? Musa? Nah, begini Bang, kalau kita bertanya seperti itu nanti kita akan bertanya balik. Nah sekarang Silakan. Al-Quran yang Bang Juma pegang itu asli atau enggak? Asli dong. Loh, Kenapa? asli. Asli dong. Kenapa nggak asli? Al-Quran diterima oleh Nabiku Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai hari ini bunyinya tidak pernah berubah. Tetap aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asli yang diterima oleh Nabi Muhammad sampai kepada tangan kami. Dihafal, dituliskan. Nah sekarang kitabnya Nabi Musa dihafal, dituliskan nggak? Sedangkan kitab Anda cuman bahasa Indonesia. kitab Apa itu? bukan Apa dihafal, itu bahasa tapi Indonesia yang Anda dipahami. punya itu apa? Apa itu? Percuma kalau Kitabnya- kita menghafal, itu kalau kita, itu kitabnya Nabi Musa atau apa itu? gini Bang, kalau kita cuma menghafal tapi tidak tahu artinya, loh bingung kita. Sesat Lebih parah aja. lagi. Lebih parah lagi kalau orang punya kitab sudah terjemahan tidak ngerti juga, apalagi aslinya. Halo, tunggu dulu. Gimana ceritanya? Kalau umat Halo, Islam Juma. kemudian dengar, sabar dulu. Kalau umat Islam kemudian tidak paham artinya, buktinya ada terjemahan. Umat Islam punya terjemahan, umat Islam punya original teks. Kristen hanya punya terjemahan. Dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan kitabnya Nabi Musa? Dari Hong Kong. Makanya Kristen itu tidak ada yang menghafal Bible. Kenapa? Karena mereka ragu ini firman Tuhan atau bukan. Begini Bang Juma, kalau Bang Juma cuma menghafal tapi tidak tahu maknanya, apakah Bang Kata siapa saya tidak paham maknanya? Kata siapa umat Islam tidak paham maknanya? Buktinya mereka menjalankan syariat Islam. Mereka menjalankan syariat Islam artinya mereka paham. Nah Kristen, Anda ibadah minggu. Dari mana Anda dapatkan ibadah itu? Ibadah minggu. Dari mana? Dari kitab? Kagak. Dari Hong Kong mungkin. Dari mana Anda dapatkan ibadah minggu itu? Dari mana? Ada dari Bible? Nggak ada. Menyembah Yesus? Ada dari Bible? Nggak ada. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan hari ini, itu hanya hayalan-hayalan Paulus aja. Paulus itu penghayal yang kelas kakap, dia itu penghayal. Saya kasih contoh. Ketika dia menulis dalam 1 Korintus 7 nomor 13. Dan jika seorang istri bersuamikan seorang yang tidak percaya dan laki-laki itu tidak mau bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Apa alasannya Paulus mengatakan seperti itu? Dia katakan ayat sebelumnya, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan yang berkata, tapi aku yang berkata. Jika seorang bersaudara mempersuamikan seorang yang tidak percaya dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikannya. Ini perkataan Tuhan atau bukan? Bukan, aku yang berkata. Bahkan Paulus mengatakan begini, tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia jika ia tetap dalam keadaan dan saya pikir saya juga memiliki roh Tuhan. Menghayal Paulus itu. Jadi Anda beragama Kristen dari hayalan-hayalan Paulus. Saya ulang ya. Tetapi menurut pendapatku, dia lebih berbahagia jika dia tetap dalam keadaannya. Dan saya pikir saya juga ini memiliki roh Tuhan. Rupanya lu berpikir sendiri, menghayal. Lu ngajarin orang 13 buku, ternyata lu menghayal. Dan saya juga pikir saya ini punya roh Tuhan. Alamak, ini yang kalian katakan junjungan Rasul. Coba pelajari lagi kitab kalian itu baik-baik. Jadi kembali kepada tema tadi, orang Kristen itu menjadi Kristen tidak melalui proses berpikir, nggak bisa.
Jangan sangka Anda menjadi Kristen itu karena proses berpikir, enggak. Kalian hanya ikut-ikutan ayah, ibu, orang tua kalian. Kalian menjadi Kristen itu bukan karena proses berpikir. Justru menjadi Kristen itu karena proses mematikan akal. Enggak boleh kalian itu berakal untuk menjadi Kristen. Enggak boleh, haram. Kalau kalian berakal maka Anda akan keluar dari Kristen. Itu kan pendapatnya Abang juga. Itu fakta. Coba Anda berpikir, ada enggak Tuhan dikandung oleh manusia? Masuk akal enggak? Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh oleh manusia. Masuk akal enggak? Enggak, ini kalau kita bicara kita yang bahas Tuhan. Kalau kita bicara Ya iya, sekarang pertanyaan saya, masuk akal enggak Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk akal itu kemauannya. bisa aja kalau Tuhan yang manusia bisa aja. Iya, kalau Itu makanya aku bilang, kalian itu beragama Kristen bukan dari proses berpikir, tapi dari proses akal-akalan. Coba yang satu, masuk akal itu katanya pendapat Tuhan Anda pencipta saja, ibu Bang. dibunuh. Kalau Tuhannya manusia, kalau orang menuhankan manusia, itu manusia bisa dibunuh kan? Contoh, Itu Al-Quran juga dibunuh kan ada mengatakan bahwa kemanusiaannya. rabi-rabi itu juga dituhankan oleh, kan ada tuh di dalam At-Taubah 31 itu kalau nggak salah ya. Rabi-rabi Yahudi juga dituhankan oleh orang zaman itu. Kan bisa Ya, juga mereka seperti dibunuh. kalian ini. Yesus itu rabi Cahayu. Yesus itu rabi Yahudi dia. Rabam wa maran. Aku ini seorang guru, rabi. Maran, tuan. Dalam bahasa Aram. Tapi kalian tuhankan si rabi ini. Benar Al-Quran. Kata siapa Yesus bukan rabi? Dia pengajar Torah. Bagaimana Di dalam dengan bait hawa suci. nafsu Bang Juma? Kan ada juga dikatakan di situ ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Ya kalianlah ini yang menuhankan hawa nafsu. Sekarang saya tanya, firman mana yang tertulis, sabda mana yang berbunyi perintah ibadah minggu ke gereja? Ayo tunjukkan ke saya bukti bahwa kalian itu menuhankan hawa nafsu. Saya Ada nggak beribadah Tuhan berfirman hari ibadah minggu. Bang Juma. Saya nggak beribadah hari Minggu, saya beribadah hari ke-7, hari Sabtu. Hari Sama ke-7 seperti hari orang Sabtu. Yahudi. Berarti Anda ikut-ikutan dan Anda berarti menganggap bukan. bahwa ajaran Paulus itu hancur. Ada, bukan ajaran Paulus. Ada tertulis, Lalu? ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, Paulus rasulmu pendiri agama Kristen itu berkata dalam Galatia 2:21, jika engkau mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus di atas pohon. Mana yang betul? Mana yang betul agama kau ini? Kau masih menganggap hari Sabat hari ke-7. Paulus mengatakan, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan Paulus berani mengatakan dalam Galatia 5 nomor 4, kamu keluar dari kasih karunia jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ingat, Sabat itu hukum Taurat. Betul. Sekali lagi Bang Suma. Jedar. Jadi jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat seperti Anda menjalankan Sabat, hari Sabtu, hari ke-7, maka sia-sia kematian Kristus. Mana yang betul? Masih mengharapkan kebenaran di Taurat atau sia-sia kematian Yesus Kristus? Mana yang betul? Sedangkan Paulus mengatakan, sekali kau percaya Kristus, jangan pernah kau menghamba. Kau adalah anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Jangan lagi kau mau diatur-atur. Hari raya, hari ini, hari itu. Baca Kolose 12 nomor 16. Kamu nggak boleh mengikutkan dirimu untuk beribadah hari Sabtu. Jangan mau diperhamba dengan hari-hari itu. Kamu bebas, mau joget hari apapun, bebas. Anda keliru dalam menapaki surat-surat kabar yang dari barat itu. Anda keliru, Anda nggak paham Bible ternyata. Ada satu ayat di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi Yesus datang untuk menggenapi. menyempurnakan. Iya, bukan. Menggenapi itu berarti apa yang diceritakan nabi-nabi sebelumnya itulah yang dilaksanakan oleh Yesus. Lalu Paulus? Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak. Ya, tidak. Tapi Paulus mengatakan apa? Jika engkau mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat,
maka sia-sialah kematian Yesus. Mana yang Anda ikuti? Jeder. Yang mana nih Bang Sugeng? Galatia 2:21, Galatia 5:2, Galatia 5 nomor 4. Mana yang Anda ikuti? Yesus atau Paulus? Bahkan kalau Anda kalau tentang 10 hukum itu kan menjadi cerminan bagi kami ya. Jadi kami tahu bahwa itu adalah Anda masih mengikat diri Anda 10 hukum. Taurat ini. Anda mengikat Yesus tadi mengatakan, saya datang bukan untuk meniadakan. Sekarang Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mana yang Anda ikutin? Ya, saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Berarti Anda menolak Paulus. Paulus itu kan dipilih oleh Yesus. Ya, ini apa? Suratnya tadi itu Galatia 5 nomor 4. Mana yang betul? Paulus ini dipilih oleh setan atau dipilih oleh Yesus? Anda membawa data dari Yesus, tetapi ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi iblis ngaku Yesus. Tidak ada dalil mengatakan bahwa iblis ngaku Yesus gitu. Lah itu yang datang di padang gurun. Akulah Yesus yang engkau senggol. Apa itu maksudnya? Itu beda ceritanya. Lah, kok beda cerita? Lalu cerita mana? Cerita mana lagi? Paulus zaman Paulus dengan zaman Yesus itu beda, Bang. Nah, sekarang bukan itu. Andanya. Yang saya tanya Anda berada di mana? Kalau Anda mengatakan Yesus datang menggenapi, berarti Anda masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Berarti Anda lepas dari Kristus. Mana yang betul iman Anda ini? Anda lepas dari Kristus atau Anda lepas dari hukum Taurat? Itu pilihan berat memang. Tapi kalau hanya modal congor, modal akal-akalan, dua-duanya Anda telan. Anda lupa kalau di Bible menjelaskan, Paulus menjelaskan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Lucu ente ini. Paulus aja menganggap hukum Taurat itu tai. Kok Anda masih mencilat hukum Taurat yang tai itu? Berarti Anda jilat tai. Paulus menganggap kemudian hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Anda masih menjilat karena Anda malu. Baru tahu saya dengar ada mengatakan bahwa hukum Taurat itu tai menurut Paulus. Itu di mana? Allahu Akbar. Paulus mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah di dalam kitab Filipi. Filipi 3, Paulus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu yang tadinya kuanggap sempurna itu adalah tai. Coba Anda baca di Filipi berapa? Filipi 3 nomor 8 coba. Coba Anda buka. Ada di situ tai tulisannya, Bang? Ada. Ada. Silakan Anda buka kitab saudara. Silakan. Anda buka. Coba Dinda Kores monitor. Dinda yang cantik tuh ini. Buka Dinda, buka. Filipi 3 nomor 8. Alkitab Sabda, silakan. Oh, Filipi 3 nomor 8. Iya, keren. Keren Jenet Ponto. Ngurah JK. Iya. Oh. Yang Alkitab Sabdanya ya, paralel ya? Iya, supaya kita bisa langsung tembus ke jantungnya, yaitu bahasa Yunaninya. Jangan kita mau dibodoh-bodohi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang coba mau dilihat ini sampah. Balik hidungnya coba supaya nampak di kamera. Dibesarkan host. Astagfirullahaladzim. Loh kok hilang? Iya kan mau dibalikan kameranya, Bang. Oh iya betul. Oke. Host dibesarin, host.
Bunda Nora bisa membesarkan diri? Nggak bisa, saya nggak bisa membesarkan diri saya sendiri. Sama, saya juga nggak bisa ini. Kenapa ini? Jangan kayak gitu. Coba demi dibesarkan. Allah, nggak bisa ini. Oke. Error ini. Nah, itu bisa. Itu. Nah tuh. Ya. Coba sampah Sampah ya. 4657. Sampah. Di bawah. Di bawah. Sampah itu sama dengan tai ya? Lihat bahasa Yunaninya supaya kamu paham. Apa tuh? Skubalon. Skubalon artinya yang sesungguhnya apa? Nah tuh, apa itu? Lewat. Lewat. Nah tuh, kiri, kanan. Nah, apa itu Tinja. sampah? Tinja. Tinja itu apa? TAI. Kotoran. Seperti kotoran hewan. Wih, Sisa-sisa sampah, endapan, ya kotoran. Bah, parah kali bah kitabnya Yahudi dianggap tai. Itu Paulus. Jadi kalau Anda hari ini sok cantik, kami masih menjalankan hukum Taurat, itu karena kalian malu kepada kami umat Islam. Harusnya kalian itu berlaku seperti Kristen yang lebih dulu, Kristen Barat. Ada nggak aturan di Kristen Barat? Mendet Nara? Nggak ada. Oke, Coba Anda teman-teman, lihat. saya mungkin ada tamu, jadi Ya, saya silakan. karena memang ya, mungkin saya naik lagi, oke? Iya. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Aduh, alasan aja tuh turun. dia mau ke gereja bang. Itu mau nanya dia. Mau pergi baca tai di sana. Allahu Akbar. Saya baru Masya tahu Allah. juga. Rupanya iya ya. Oh, itu yang dinubuatkan Yesus, adekku, di dalam Matius 7 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Tempat kudus itu maksudnya apa? Gelar rasul. Dia duduk di gelar itu, tapi dia adalah pembinasa keji. Dia yang memutarbalikkan firman Tuhan. Baca tuh. Di situ dikatakan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 7 nomor 25. Bah, parah kali bah. Dia merubah hukum Tuhan. Dia putarbalikkan hukum Tuhan. Itulah dia orangnya, sang pembinasa keji. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa disebut sebagai pembuat kejahatan? Karena mereka menganggap Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menghapuskan tai. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Hukum apa? Taurat. Hukum tai. Itu dalil. Itu dalil. Ini hanya permainan kata-kata Lembaga Bible Indonesia saja. Alamak, kita ini orang belajar, coy. Kita nggak ada titel STT, ST, ST2, ST3, ST5, RW3. Kita nggak punya titel itu. Tapi ijazah hanya bukti Anda pernah sekolah, tapi bukan bukti bahwa Anda punya akal. Gitu ya, saudara-saudara. Nah ini gara-gara Dinda Nora ini buka kamera, makanya lari orang. Berat. Mendengarkan sampah itu loh bang. Saya Berat. baru tahu. Iya makanya Kristen ada nggak menjalankan hukum Taurat? Ada nggak? Mulut, iya. Kami ini adalah pelaku tuh. Alamak. Nggak ada itu, nggak ada. Oh, makanannya babi, asu. Hukum Taurat dibawa-bawa. Masolang generasi. Nggak ada itu. Ya mungkin kalau Kristen awam, Islam awam mungkin. Tapi kita orang yang belajar ini nggak mungkin Anda bisa lolos. Ya. Teguncang sebentar, teguncang. Sampah. Betul. Salam Bang Juma. Ya Salmon, gimana saudara? Ya kemarin kan ngebahas tentang itu. Iya. Nubuatan Muhammad itu ya. Iya. Kenapa Pak Muhammad itu tidak belajar layaknya sekolah itu Bang? Belajar tentang membaca. Kan dia kan tidak bisa membaca. Kenapa dia tidak belajar gitu Bang? Ya Allah ya Karim, manusia yang paling tercerdas di atas muka bumi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuman beliau dikatakan buta huruf. Kenapa? Karena beliau adalah penerima wahyu dari Allah. Sedangkan beliau buta huruf dalam arti kata nggak bisa membaca kitab terdahulu, masih saja difitnah. Nabiku menciplak kitab terdahulu, tapi buta huruf. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad tidak pernah menulis Quran. Nabi Muhammad tidak pernah menulis Bible, hadits. Tapi kenapa ajarannya begitu sempurna? Karena itu wahyu dari langit. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Aku juga yang menjaga wahyu itu. Jadi ini perkara Nabi Muhammad menerima wahyu atau Nabi Muhammad menjiplak. Kan itu. Makanya Nabi Muhammad itu selain dia buta huruf, tidak mampu membaca kitab-kitab terdahulu, maka apa? Ibunya meninggal, dijauhkan dari ibu, dijauhkan dari bapak. Ingat saudara, pendidik yang lebih utama dari seorang anak itu adalah ayahnya, ibunya. Apakah Nabi Muhammad menerima itu? Enggak. Beliau tidak mendapatkan didikan dari kedua orang tuanya. Enggak ada. Pamannya enggak, kakeknya enggak, apalagi orang-orang di sekelilingnya. Mana ada Nabi Muhammad belajar sama mereka? Enggak ada. Kenapa kemudian dia ditanya? Kenapa Siti Khadijah bertanya kepada pamannya Warakah? Karena ada kesinambungan antara agama Samawi dengan agama Samawi yang lain. Warakah adalah seorang Nasrani yang taat menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, yang taat menyembah kepada Allah. Ditanyai, ini paman, Nabi Muhammad, beliau kedatangan, beliau bermimpi begini, bla 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 bla. Apa kata Warakah? Oh, yang datang padanya itu adalah namus. Yang datang padanya namus. Apa namus itu? Namus dalam bahasa Yunani, nomos. Nomos artinya apa? Hukum. Hukum dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya apa? Torah. Ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad menurut Warakah, seorang rabi Nasrani, dia adalah namus. Siapa namus ini? Pembawa hukum Taurat. Siapa itu? Roh Kudus. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Coba Anda cek sekarang di Google, teman-teman yang biasa buka data, cari nomos dalam bahasa Yunani itu larinya kemana? Hukum. Oh, dia yang membawa hukum itu. Sekiranya aku hidup, aku akan menjadi pembelanya. Kata Warakah. Jadi Nabi Muhammad itu memang dikosongkan dari materi-materi seperti itu. Gak ada itu kemudian materi-materi dia belajar, dia daftar pustaka, dia tinjauan museum. Gak ada. Berbeda dengan Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang yang mencatat, menulis, menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali kepadamu. Melakukan penyelidikan. Nabiku Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Seketika itu turun. Makanya Al-Quran itu acak. Kalau Nabi Muhammad itu belajar, berarti dia akan menyusun sama seperti Paulus. Dari Rasul Yesus Kristus yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada jemaat yang ada di Antioquia. Disusun itu surat kepada yang terhormat, adinda yang tersayang, apakah benjolmu masih besar atau sekarang benjolmu udah kempes. Disusun itu berita. Kenapa? Ya karena dia karang. Kalau Nabi Muhammad sore dikasih wahyu tentang zakat, belum selesai siangnya dikasih tentang puasa, belum selesai diwahyukan lagi tentang suami istri, belum selesai diwahyukan lagi tentang anak yatim, belum selesai diajarkan lagi tentang puasa. Dan kenapa? Karena itu wahyu. Apa yang aku terima itu yang kusampaikan. Berarti benarlah perkataan kitab suci, seorang penghibur akan datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Benarlah kata Ulangan 18, aku akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan aku akan menaruh firmanku di mulutnya.
Nabi Muhammad berkata tidak sesuai keinginannya, enggak. Apa yang diterima ditaruh di mulutnya, itu yang disampaikan. Kalau dikatakan sampaikan kepada manusia, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, dia sampaikan. Anda mau terima terserah, yang penting saya sampaikan. Itu perintah dari Tuhanku. Makanya dia pada saat itu merasa bingung, aneh. Apa ini? Apa ini? Apa ini yang datang kepadaku? Makanya ditanya, jika engkau ragu, sampaikan, tanyakan kepada orang yang memegang kitab sebelum. Kenapa disuruh tanya? Karena orang-orang yang memegang kitab sebelum Nabi Muhammad itu tahu kalau akan ada nabi yang datang seperti Nabi Musa. Contoh, jangan kepada orang Ibrani, jangan kepada orang Aramaik yang menutur bahasa itu. Jangan. Tanya kepada Kristen yang ada di Indonesia hari ini. Tanya kepada mereka. Saudara-saudaraku Kristen yang ada di Indonesia, berbaris yuk di lapangan, bawa Bible. Bang semua mau tanya kalian satu-satu. Jujur, jika engkau mau dikatakan manusia jujur sejujur-jujurnya, buka Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Buka sekarang, tanya kepada diri kalian. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Nabi Musa itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, wahai Kristen yang ada di Indonesia, siapa nabi pembasmi tersebut? Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa tersebut? Ketika ada yang tidak menerima firman Tuhan, perintah Tuhannya, lenyapkan, bunuh, kepung, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Siapa nabi tersebut? Nabi Yesus nggak mungkin, dia yang dilenyapkan. Nabi Paulus, dia yang dipenggal. Nabi Lukas, dia yang diseret. Nabi Yohanes, dia yang direbus. Lalu nabi yang mana? Yang tugasnya adalah membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan tanya orang yang hidup di abad pertama, kedua, ketiga. Tanya orang yang hari ini makan babi, makan asu. Tanya. Yang di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 itu nabi mana? Yang sama seperti Nabi Musa, yang tugasnya memerangi, menghalau semua hukum jahiliyah di atas muka bumi yang ada di depannya. Itu siapa? Apa jawaban mereka? EGP kami nggak peduli, yang pasti sekarang ini kami adalah anak-anak Kristus, masuk mati masuk surga. EGP dengan itu semua. Emang gue pikirin siapa nabi itu? Aku gak mau tahu. Yang penting saya ke gereja, disco, joget-joget di sana. Besok mati pakaian pengantin, langsung masuk surga, nikah dengan Yesus di sana. EGP dengan itu semua. Itulah kalian. Daripada nungging. Yesus nungging dalam beribadah. Ya, daripada nungging mencium-cium batu mana? Matius 26 nomor 39, Yesus nungging dalam beribadah. Surgamu penuh dengan seks cuma. Penuh dengan seks. Pesta. Kayaknya Protestan ini. Emosi dia. Slow. Sama saya. Slow kau Roy. Ya. Kasar-kasar Penuh Protestan. dengan seks surgamu enggak? Kau Slow, bahas. oi. Cari kau cuma. Ayo kita bahas. Iya, Kau makan babi juga, baca Al-Baqarah 173. Kalau coba terpaksa bacakan kau makan kepada babi saya. juga, kau congor Coba kau. kau bacakan kepada saya. Ya. Coba bacakan ke saya. Baca Al-Baqarah 73. Ya, coba Kalau terpaksa bacakan dong, babi juga kau bacakan dong. makan. Bacakan kepada kita dong, bacakan. Ya. Dengar. Coba kau bacakan. Al-Baqarah 173. Kalau terpaksa kau apa? Kau Ya, makan coba bacakan. juga babi itu. Coba bacakan. Ya. Coba bacakan. Coba bacakan. Jangan kau bawa congor di sini, surga penuh seks juga. Jangan Mana kejang-kejang, ini? Bang. Jangan. Ya. Sini gua makan Gurunda. Iya, Nabi silakan, palsu, silakan, Dek, silakan. Ciri-ciri nabi palsu. Kalau Yesus lu makan babi nggak dia waktu hidup? Ya. Kalau Yesus makan babi, Tuhan palsu dia. Tidak ada Yesus makan babi. Mana? Nah, terus kenapa Kristen makan babi kalau gitu? Karena dia pengikut. Kenapa Kristen makan babi kalau Tuhan yang nggak makan babi? Kami makan babi. Nah, Yesusnya makan babi nggak? Baca Imamat 11 ayat 1 itu. Kepada siapa di